Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Ananda Risona dengan NIM 24343085 dari program studi informatika. Di sini saya membuat program bank dan saya akan menjelaskannya. Selamat menonton. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menunjukkan semua library yang saya pakai. Totalnya ada 3. Pertama ada stdio.h, yang kedua ada stdlib.h, dan yang ketiga adalah string.h. Kemudian di sini saya juga menggunakan type devstruct, di mana saya mendeklarasikan variabel-variabel yang saya butuhkan pada program ini, yang saya beri nama bank. Dan kemudian saya akan mendeklarasikannya secara global dengan menggunakan bank T. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mulai dari fungsi utama atau inmain. Pertama, pada fungsi utama ini ada 3 variabel yang kita deklarasikan, yaitu yang pertama inpil masuk yang akan kita gunakan untuk switchcase nantinya, dan kemudian ada 2 file yang kita deklarasikan, yaitu file data admin dan file data nasabah, yang masing-masing akan berisi data dari admin dan data dari nasabah yang akan kita inputkan nantinya. Kemudian kita akan membuka kedua file tersebut dengan masing-masing bernama admin.txt dan nasabah.txt, sekaligus dengan pesan error jika file tersebut gagal untuk dibuka. Kemudian kita akan diminta untuk menginput pilihan kita pada menu utama, di mana pada pilihan pertama atau switch case pertama kita akan masuk sebagai admin, di mana hal tersebut akan memanggil fungsi void admin. Dan pada pilihan kedua atau switch case kedua, kita akan masuk sebagai nasabah, di mana hal tersebut akan memanggil fungsi void nasabah. Dan kemudian pada pilihan ketiga, kita akan membersihkan layar atau window output dengan menggunakan sistem CLS. Dan kemudian pada pilihan keempat atau switch case keempat, kita akan mengulang dari awal dengan cara menghapus semua file yang ada. Hal ini untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan program ini. Dan pada pilihan kelima atau switch case kelima, kita akan keluar dari menu utama atau dari program. Karena pada program ini di menu utama kita menggunakan dual, di mana kondisinya dual akan berhenti jika pil masuk sama dengan 5. Ya, yang dimana 5 tersebut adalah untuk keluar. Dan kemudian di akhirnya kita akan menutup program dengan menutup kedua file dan kemudian return 0. Dan berikut outputnya yang akan saya sajikan. Saya akan memperlihatkan bagaimana output dari fungsi inmain atau fungsi utama. Berikut adalah programnya, dan kemudian berikut adalah outputnya. Bisa dilihat, inilah ini merupakan menu utama yang akan pertama kali kita lihat saat pertama kali menjalankan programnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan menjelaskan fungsi void admin. Pada fungsi ini, kita pertama kali mendeklarasikan variabel sandi dalam bentuk string. Kemudian sebelum kita membaca file, kita akan menggunakan fsig agar program membaca file tersebut dari atas. Kemudian program akan membaca file data admin, di mana jika file tersebut sudah memiliki isi, maka program akan menampilkan sambutan. Namun, jika program tersebut belum memiliki isi, maka program akan menjalankan fungsi void admin baru. Kemudian, jika file data admin sudah memiliki isi, maka akan melanjutkan ke selanjutnya, di mana kita disuruh menginput sandi yang sudah kita inputkan pada fungsi void admin baru. Kemudian, kita diberikan pilihan, jika kita mengetik 1, maka program akan menjalankan fungsi void lupa sandi, jaga-jaga agar jika kita lupa sandi yang telah kita inputkan. Namun, jika telah kita inputkan sesuai dengan yang kita ingat,
maka program akan mengeceknya apakah sandi benar atau salah. Jika sandi benar, maka program akan melanjutkan pada admin page. Namun, jika sandi yang kita masukkan salah, maka akan ditampilkan printf kesalahan atau printf error, di mana dikatakan sandi salah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan fungsi void admin baru, di mana seperti yang saya katakan tadi, fungsi ini hanya akan berjalan jika file data admin belum memiliki isi. Pertama-tama, kita akan disuruh untuk menginputkan nama kita sebagai admin, dan kemudian kita akan disuruh untuk menginputkan pin admin yang akan kita gunakan saat kita ingin login sebagai admin setiap kali kita masuk ke dalam program ini. Kemudian yang telah kita inputkan tersebut, nama dan pin akan di printf atau dimasukkan ke dalam file data admin untuk dibaca nantinya saat kita login. Kemudian di sini ada fungsi void lupa sandi, di mana kita bisa menjalankan fungsi ini dengan cara menginput angka 1 ketika kita dimintai untuk menginput kata sandi yang telah kita buat sebelumnya. Pertama-tama, pada fungsi void lupa sandi ini akan dideklarasikan variabel nama pencarian dengan tipe data string. Kemudian kita akan dimintai untuk menginput nama yang sudah kita input sebelumnya sebagai admin. Kemudian nama tersebut akan digunakan pada algoritma pencarian, di mana dia akan membaca file data admin dengan menggunakan while fscanf, di mana sebelumnya digunakan fseek agar program membaca file dari awal. Kemudian jika nama ditemukan atau nama sama dengan yang ada di dalam file, maka program akan menampilkan kata sandi yang sudah kita input sebelumnya. Namun jika nama yang kita inputkan tidak sama dengan nama yang ada di dalam file, maka program akan menampilkan pesan kesalahan atau pesan error. Kemudian pada fungsi void admin page, dia akan mendeklarasikan beberapa variabel. Pertama adalah inpil admin, di mana kita akan menggunakannya saat melakukan switch case nantinya. Kemudian ada file nasabah temp, di mana ini merupakan file temporary yang akan kita gunakan untuk mengganti isi dari file utama. Kemudian ada nama nasabah yang kita deklarasikan dalam bentuk string untuk melakukan algoritma pencarian nantinya. Kemudian ada integer a yang merupakan variabel pembantu, dan kemudian ada in ya tidak yang merupakan variabel yang akan kita gunakan untuk pilihan nantinya dalam program ini. Pertama-tama, seperti yang bisa kalian lihat, kita menggunakan do while agar programnya terus berjalan hingga kita ingin keluar dari program ini. Kemudian kita akan disuruh untuk menginputkan pilihan kita pada menu sesuai dengan yang tertera. Kemudian hal ini adalah untuk memicu switch case. Pertama, untuk pilihan pertama atau switch case pertama, kita akan melihat data semua nasabah. Dengan cara program akan membaca file data nasabah dengan menggunakan while fscanf dan printf. Dan sebelumnya digunakan fseek agar program membaca file dari awal. Kemudian dilanjutkan pada switch case kedua, di mana hal ini adalah untuk mengunci akun nasabah. Yang berikut akan saya jelaskan. Pertama-tama, file temp yang telah kita nyatakan atau deklarasikan sebelumnya dibuka dengan nama nasabah sementara.txt, sekaligus dengan pesan error jika file tersebut gagal untuk dibuka. Kemudian kita akan ditanyakan atau disuruh menginput nama nasabah yang ingin kita blokir atau buka akun banknya. Kita akan menginputkannya, dan kemudian
program akan membaca dengan menggunakan while fscanf dari file data nasabah. Kemudian jika nama nasabah ditemukan, maka hal yang pertama dilakukan adalah A diinisialisasikan menjadi 1, kemudian data dari nasabah ditampilkan pada window output. Kemudian program akan membaca apakah akun dari nasabah ini sejak awal sudah dikunci atau belum dikunci. Jika sudah dikunci, kita akan diberikan pilihan untuk membukanya atau membiarkannya saja. Jika kita membukanya, maka status pada filenya dari Y akan diubah menjadi N, di mana di sini Y sama dengan ya atau dikunci, atau N sama dengan no atau tidak dikunci. Kemudian setelah diubah, data nasabah tersebut akan dimasukkan ke dalam file sementara atau file temp yang telah kita deklarasikan atau telah kita buka tadinya. Dan kemudian jika program membaca data nasabah ini sudah belum dikunci sejak awal, maka sama seperti sebelumnya, kita akan diberikan pilihan untuk menguncinya atau membiarkannya saja. Dimana sama seperti sebelumnya, namun hanya kebalikannya saja. Kemudian, untuk data nasabah yang selain yang kita cari, akan langsung di input atau dimasukkan ke dalam file temp dengan data yang sama, tidak ada yang diubah. Setelah itu, file temp-nya akan ditutup. Kemudian, jika namanya ditemukan, di sini ditulis dengan A sama dengan 1. Karena, seperti yang kita lihat tadi, saat namanya ditemukan, hal yang pertama dilakukan adalah menginisialisasi A sama dengan 1. Jadi, di sini jika namanya ditemukan, mereka akan menutup file data nasabah dan menghapus nasabah.txt, kemudian memberi nama ulang file temp tersebut dari nasabah sementara menjadi nasabah.txt. Kemudian programnya akan membuka data nasabah kembali dengan nama nasabah.txt, di mana di sini datanya sudah diperbarui. Kemudian jika nama tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan error nasabah tidak ditemukan dan menghapus file temp ya, atau nasabah sementara.txt. Kemudian pada pilihan ketiga atau switch case ketiga, di sini program akan menutup atau mengeluarkan pengguna dari dual sehingga pengguna akan kembali ke menu utama. Dan kemudian terakhir ada default. Di sini adalah pesan error jika pengguna memilih pilihan selain 1, 2, dan 3. Dan berikut saya akan tampilkan outputnya. Di sini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan output dari fungsi void admin page, void admin baru, dan void lupa sandi. Ini merupakan jendela outputnya. Di sini kita akan menginput angka 1 untuk menjalankan fungsi tersebut. Karena kita belum pernah masuk sebagai admin, maka kita dimintai untuk menginput nama dan PIN kita sebagai admin. Data sudah berhasil disimpan ke dalam file data admin. Di sini kita akan coba menjalankan untuk void lupa sandi. Kita coba input angka 1 saat kita disuruh masukkan sandi. Maka akan dijalankan program lupa sandi. Kita akan disuruh untuk menginput nama yang telah kita inputkan sebelumnya. Program akan membacanya dari file. Nah, karena nama yang kita inputkan sama seperti sebelumnya, maka sandinya akan ditampilkan, sandi yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah,
Kemudian kita coba masuk ke dalam fungsi tersebut, kita masukkan untuk sandinya. Kemudian ada beberapa pilihan. Yang pertama, lihat data semua nasabah, kunci data nasabah, dan keluar. Kita coba lihat data nasabah, maka akan ditampilkan semua data nasabah yang ada. Kemudian kita coba di sini semuanya tidak dikunci. Kemudian kita coba untuk mengunci data nasabah. Kita masukkan namanya. Nah, jika nama tersebut ditemukan, maka datanya akan ditampilkan. Semua data nasabah tersebut akan ditampilkan. Saat ini tidak dikunci, apakah Anda ini mengunci? Kita pilih ya. Nah, akun berhasil dikunci. Kemudian jika kita lihat data semua nasabah, maka statusnya akan berubah dari no menjadi yes. Kemudian coba kita buka kuncinya lagi. Saat ini akun saat ini terkunci. Apakah Anda ingin membuka kunci? Kita masukkan ya. Akun berhasil dibuka. Kemudian kalau kita lihat semua data nasabah yang ada, maka dari yang sebelumnya statusnya adalah yes atau dikunci, akan berubah kembali menjadi no atau tidak dikunci. Kemudian pilihan 3 untuk keluar dari halaman admin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya pada bagian fungsi void nasabah. Pada fungsi ini ada beberapa variabel yang dideklarasikan, yaitu inpil nasabah dan inpil nasabah 2, di mana pil nasabah ini akan digunakan untuk switch cache nantinya. Dan kemudian ada pin cari yang dideklarasikan dalam bentuk string yang akan kita gunakan untuk melakukan algoritma pencarian nantinya. Kemudian ada menu yang diletakkan di dalam do while agar menunya terus berjalan atau programnya terus berjalan hingga kita menginput pilihan untuk keluar. Di dalam do while tersebut, pertama-tama akan ditampilkan menunya dan kemudian kita disuruh menginput pilihan kita sesuai dengan menu yang tertera. Pada pilihan 1 atau switch case 1 adalah untuk membuat akun nasabah baru, di mana dia akan menjalankan fungsi void nasabah baru. Ya, yang kemudian ada pilihan kedua atau switch case kedua, di mana kita akan masuk ke salah satu akun sebagai nasabah. Di mana pertama-tama kita akan disuruh untuk memasukkan PIN. Kemudian program akan melakukan algoritma pencarian dengan cara membaca file data nasabah dengan menggunakan while fscanf data nasabah, di mana sebelumnya kita menggunakan fseek agar program membaca dari atas. Kemudian jika PIN yang kita inputkan ditemukan pada salah satu akun yang tertulis pada file data nasabah, maka kita akan diberi kata sambutan dan kemudian ada menu selanjutnya, di mana ada 3 pilihan. Yang pertama adalah lihat jumlah tabungan, yang kedua adalah tarik atau setor, dan ketiga adalah kembali. Untuk pilihan pertama, kemudian kita akan disuruh untuk menginput pilihannya. Jika kita memilih pilihan pertama atau switch case pertama, kita akan melihat jumlah tabungan pada akun tersebut, di mana jika kondisi akun tersebut telah dikunci oleh admin, maka akan ditampilkan pesan kesalahan atau pesan untuk memberitahu bahwa akun tersebut dikunci oleh admin. Dan kemudian jika akun tersebut tidak dikunci, maka dia akan memperlihatkan jumlah tabungannya. Dan kemudian untuk pilihan kedua atau switch case kedua, program akan menjalankan fungsi void tarik setor, di mana yang akan saya jelaskan nantinya. Dan untuk pilihan ketiga atau switch case ketiga merupakan kondisi agar program keluar dari do while. Dan kemudian untuk pada menu utama,
di mana pilihan ketiga adalah untuk kembali, di mana jika kita menginput kembali maka dia akan keluar dari fungsi void nasabah. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi void nasabah baru, di mana pada fungsi ini kita akan pertama kali mendeklarasikan variabel konfirmasi dalam bentuk string. Di sini kita akan membuat akun nasabah baru. Yang pertama-tama kita akan disuruh untuk menginputkan nama kita sebagai nasabah, kemudian PIN dan konfirmasi PIN. Dimana jika PIN dan konfirmasi PIN tidak sama, maka dia akan menampilkan pesan error atau pesan kesalahan. Dan kemudian kita akan disuruh untuk menginput setoran awal, di mana ada ketentuan minimal 50.000 atau kelipatannya. Jika kita menginput tidak sesuai ketentuan tersebut, maka program akan menampilkan pesan kesalahan, di mana dia akan menampilkan input setoran Anda tidak sesuai ketentuan. Silakan mulai dari awal. Jika semua yang kita inputkan sesuai dengan ketentuan, maka program akan melakukan fprintf atau memasukkan semua data yang telah kita input ke dalam file data admin dan memberitahu kita bahwa kita telah membuat akun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi void tarik setor, di mana ada 3 variabel yang dideklarasikan pada fungsi ini, di mana ada in uang, yang dimana akan kita pakai untuk memasukkan atau menginput banyak uang yang akan kita setor atau tarik, dan kemudian adalah inpil setor tarik yang akan kita gunakan untuk melakukan pilihan nantinya, dan kemudian adalah file setor tarik yang dimana ini merupakan file temp atau file sementara. Pertama-tama kita akan membuka file setor tarik tersebut dengan nama setor atau tarik.txt, sekaligus membuat pesan error jika file tersebut gagal untuk dibuka. Kemudian dia akan melakukan pencarian dengan PIN yang telah kita masukkan sebelumnya pada fungsi void nasabah, di mana jika akun yang PIN-nya kita masukkan dikunci, maka dia akan menampilkan pesan error, yang dimana kita akan kembali lagi ke menu utama dan tidak bisa untuk menarik atau menyetor uang. Namun jika akun kita tidak dikunci, maka akan dijalankan program duel, di mana ada 3 pilihan. Yang pertama adalah setor tarik, dan kemudian ada pilihan Anda. Jika kita setor atau tarik, jika kita menginput pilihan 1, maka akan berjalan program if pil setor sama dengan 1, di mana di sini kita akan disuruh menginput banyak uang yang ingin kita setor ke bank sesuai dengan ketentuan sama seperti sebelumnya, di mana minimal 50.000 atau kelipatannya. Kemudian kita buat pesan error jika tidak sesuai dengan ketentuan yang diinputkan. Kemudian ada operasi aritmatik untuk menambahkan jumlah tabungan dari nasabah tersebut dengan jumlah uang yang kita input atau kita setor, dan kemudian datanya akan dimasukkan kembali ke file temporary atau file temp. Kemudian ada else if pil setor sama dengan 2, pil setor tarik sama dengan 2, di mana ini merupakan pilihan jika kita memilih untuk menarik uang. Kira-kira sama seperti untuk menyetor, namun di sini perbedaannya adalah pada operasi aritmatik, di mana yang sebelumnya kita tambah, sekarang kita kurangkan. Dan ada pula ketentuan tambahan, di mana jumlah uang yang ingin kita tarik tidak boleh lebih besar daripada jumlah tabungan yang ada dalam file. Kemudian ada else, di mana dia akan
inputkan atau memasukkan data-data nasabah selain nasabah yang kita cari ke dalam file temp atau file temporary yang sebelumnya sudah kita nyatakan dan sudah kita buka. Kemudian dia akan menutup file setor tarik dan data nasabah, kemudian menghapus file nasabah.txt dan menggantinya dengan file temp-nya, atau kita beri nama ulang atau kita ganti namanya dari setor atau tarik.txt menjadi nasabah.txt, yang kemudian kita buka lagi data nasabahnya dengan nama nasabah.txt dengan data yang sudah kita ganti atau sudah kita update sebelumnya. Dan berikut akan saya jelaskan output dari fungsi-fungsi yang barusan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana output dari fungsi void nasabah, kemudian output dari fungsi void nasabah baru, dan juga output dari fungsi void tarik setor. Di sini ini adalah window outputnya. Untuk masuk ke dalam fungsi, kita menginput angka 2 pada menu utama. Ada beberapa pilihan, yaitu 1 nasabah baru, 2 sudah punya akun, dan 3 kembali. Kita coba dulu untuk masuk sebagai nasabah baru. Kita akan memasukkan detail sebagai nasabah. Di sini kita masukkan seperti ini. Program tidak akan menerima jika PIN dengan konfirmasi PIN tidak sama. Program akan menampilkan PIN dan konfirmasi PIN Anda tidak sama. Silakan ulang kembali dari awal. Kita masuk lagi sebagai nasabah baru. Nah, kemudian kita akan disuruh menginputkan untuk setoran awal, di mana ketentuannya adalah minimal 50.000 atau kelipatan dari 50.000. Di sini coba kita inputkan untuk selain 50.000 atau kelipatannya, maka program akan menolaknya. Input setoran Anda tidak sesuai ketentuan. Silakan mulai lagi dari awal. Jika kita masukkan sesuai ketentuan, maka program akan menerima. Selamat, Anda telah membuat akun Anda. Dan kemudian sekarang kita coba untuk masuk sebagai yang sudah punya akun, maka kita akan disuruh untuk memasukkan PIN untuk pertama-tama. 2425. Nah, kita akan disambut, selamat datang Bakti Ananda H. Jika kita melihat jumlah tabungan, maka program akan menampilkannya sama dengan yang kita inputkan sebelumnya. Dan kemudian kita tarik atau setor uang. Coba kita setor terlebih dahulu, hanya menerima 50.000 atau kelipatannya. Sama seperti sebelumnya, jika kita masukkan selain dari 50.000, selain dari 50.000 atau kelipatannya, maka program akan menolak. Input setoran Anda tidak sesuai ketentuan. Kita coba ulang lagi untuk setor sesuai ketentuan. Kita masukkan 250.000. Nah, selamat nasabah terhormat, Anda berhasil menyetor uang sebanyak sekian. Terima kasih sudah percaya pada Bank Metro. Kita coba untuk menariknya. Kemudian kita coba untuk menarik. Nah, sama seperti sebelumnya, jika kita menginput selain 50.000 atau kelipatannya, maka dia akan menolak. Di sini kita akan coba sesuai ketentuan saja langsung, maka dia akan langsung menerima. Selamat nasabah terhormat, Anda berhasil menarik uang sebanyak sekian. Terima kasih. Uh, kemudian kita untuk 3 ini untuk kembali. Ini juga untuk kembali. Kemudian kita akan coba untuk kondisi lainnya, di mana di sini akun yang saya akan loginkan atau masukkan sudah diblokir oleh admin atau sudah dikunci oleh admin. Sudah punya akun. Eh, dua, lima. Ini merupakan PIN untuk akun yang sudah dikunci. Selamat datang. Dia akan menyambutnya. Kemudian jika kita ingin melihat jumlah tabungan. Saat ini
akun bank Anda sedang dikunci oleh pihak bank. Silakan hubungi pihak bank. Nah, sama seperti sebelumnya, sama seperti itu jika kita ingin menyetor atau menarik pada akun yang sudah dikunci ini, maka dia akan memberikan pesan error yang salah. Saat ini akun bank Anda sedang dikunci oleh pihak bank. Silakan hubungi pihak bank. Itu itulah untuk penjelasan bagian nasabah, nasabah baru dan tarik setor. Baiklah, sekian video presentasi saya tentang program bank dalam bahasa C yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.